Halo Sobat Movies, kembali lagi dengan saya, RK Movies. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film bertemakan peralinan lagi yang berjudul Skyline tahun 2010. Di mana film ini menceritakan tentang para alien yang tiba-tiba datang menyerang para umat manusia menggunakan sebuah cahaya biru yang bisa membuat manusia menjadi linglung, sehingga para alien sangat mudah menghabisi umat manusia. Selain itu, para alien ini mengincar otak manusia sebagai pengganti otak mereka, yang mana hal itu kepintaran dari alien setara dengan kepintaran umat manusia. Lantas, bagaimana cara menghentikan kekejaman para alien dalam menghabisi semua umat manusia? Sebelum itu, pastikan kalian subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya, cekidot. Di awal cerita, kita diperlihatkan sepasang kekasih bernama William dan Jessica yang sedang menikmati libur awal puasa menuju apartemen milik teman William. Singkat cerita, mereka telah sampai di bandara. Di sana, mereka akan diantar menggunakan mobil mewah untuk sampai ke apartemen teman William, dan mereka pun berangkat. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, pada akhirnya mereka telah sampai di apartemen teman William. Melihat apartemennya sangat mewah, tanpa basa-basi mereka langsung segera masuk untuk menemui teman William. Sesampainya dalam apartemen, William disambut baik oleh temannya yang bernama Samuel. Di situ Samuel berbincang-bincang dengan William tentang apartemen megah ini ternyata milik papanya, sehingga Samuel bebas melakukan apa saja di apartemen ini. Berhubung nanti malam ada pesta di apartemen ini, di situ Samuel langsung mengajak William dan Jessica untuk mengikuti pesta pada malam nanti. Kemudian William dan Jessica langsung menerima ajakan Samuel. Singkat cerita, pada malam harinya, William dan Jessica mengikuti pesta yang diadakan oleh Samuel. Pesta ini juga dihadiri oleh para teman-teman Samuel yang sangat tajir melintir. Namun di situ teman Samuel yang bernama Aldo sedikit terpikat kepada Jessica sampai memberikan rayuan tipis-tipis kepadanya. Bahkan Aldo juga mengatakan bahwa William tidak cocok dengan Jessica karena Aldo menganggap dirinya lebih pantas bersama Jessica karena ketajiran Aldo bisa membuat Jessica bahagia seumur hidup. Mendengar perkataan Aldo, di situ Jessica merasa ilfil. Kemudian Jessica langsung pergi meninggalkan mereka. Melihat situasi yang kian memanas, di situ Samuel mengalihkan pembicaraan dengan mengajak William untuk pergi menjauhi Aldo. Kemudian Samuel berbincang-bincang dengan William. Di situ Samuel menawarkan William untuk tinggal di apartemen ini dengan gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun, karena sebenarnya Samuel lebih nyaman berteman dengan William ketimbang dengan para teman-temannya yang tajir. Karena ucapan dari teman-temannya terkadang membuat Samuel merasa tidak nyaman. Namun di situ William menolak ajakan dari Samuel karena William masih cinta kepada rumahnya di desa tempat tinggalnya. Singkat cerita, sepulang dari pesta, di situ William langsung menghampiri Jessica untuk menanyai keadaannya. Terlihat Jessica masih ngambek dengan William karena William hanya diam saja saat Aldo memberikan rayuan manisnya kepada Jessica. Sebenarnya William juga tidak terima dengan perkataan Aldo, namun William tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Tidak lama kemudian Samuel datang untuk mengajak William dan Jessica untuk beranu-anuan bersama-sama. Lalu scene berpindah dengan Aldo bersama dengan teman-temannya. Di sana mereka nobar melihat William dan Jessica yang sedang anu-anuan bersama-sama. Para teman-teman Aldo pun sangat kompak menertawakan perilaku William dan Jessica. Singkat cerita, setelah selesai beranu-anuan, William dan Jessica yang merasa sangat lelah kemudian pergi untuk tidur. Singkat cerita, pada jam 4 subuh, tiba-tiba sebuah cahaya biru jatuh dari langit, kemudian menyebar ke beberapa titik kota. Cahaya biru yang berjatuhan dari langit sampai mengakibatkan gempa yang cukup besar. Sementara itu, William yang merasakan adanya gempa kemudian bangun dari tidurnya. Di situ William sangat penasaran dengan cahaya biru yang keluar dari sela-sela gorden. Setelah melihatnya, William menjadi linglung dan ingin menghampiri cahaya tersebut. Untung saja Jessica terbangun dan mencoba menghentikan William.
Namun William malah mendorong Jessica sampai terjatuh dan ingin terus mendekati cahaya. Tidak lama kemudian Samuel datang menahan tubuh William agar tidak menghampiri cahaya, dan inilah yang terjadi. Secara tiba-tiba cahaya biru tidak mengeluarkan cahaya lagi, yang mana hal itu pada akhirnya William mulai sadar secara perlahan-lahan. Di situ Jessica menanyakan kepada William tentang apa yang William rasakan sampai William seperti hilang kesadaran dan tetap menuju ke cahaya itu. Menurut pengakuan William, cahaya itu seperti menarik William untuk datang kepadanya, dan setelah itu William tidak ingat apa-apa. Setelah itu Samuel melihat keadaan di luar menggunakan teropong miliknya. Di situ Samuel melihat beberapa orang sedang berdiri di lantai paling atas. Melihat hal itu, Samuel yang penasaran kemudian mengajak William untuk mengecek orang itu ke lantai paling atas. Sebelum berangkat, William juga membawa kamera untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan mereka pun berangkat. Sesampainya di lantai paling atas, mereka melihat suasana kota yang sangat sunyi. Terlihat juga beberapa orang tadi berdiri di pinggir apartemen seperti sedang menunggu sesuatu. Dan tidak lama kemudian inilah yang terjadi. Secara tiba-tiba pesawat alien segede gaban muncul bersama dengan cahaya-cahaya biru yang berjatuhan. Pesawat alien ini juga menyedot semua orang yang telah terpengaruh oleh cahaya biru. Di situ William langsung mengambil beberapa foto pesawat alien dan segera pergi bersama Samuel meninggalkan tempat ini. Namun saat mereka ingin kembali ke dalam apartemen, tanpa diketahui pintu masuk telah terkunci dari dalam. Padahal salah satu alien sedang menuju ke arah mereka. Tidak lama kemudian inilah yang terjadi. Secara bersamaan saat Jessica membuka pintu, tiba-tiba alien datang mengeluarkan cahaya biru, yang mana hal itu Jessica menjadi linglung sekejap. Beruntungnya William langsung sat-sat menutup pintu dan membawa Jessica masuk ke dalam apartemen. Kemudian di sana William mencoba menyadarkan Jessica yang sedang linglung. Setelah beberapa saat, Jessica mulai sadar dari linglungnya. Setelah kejadian itu, William memperlihatkan foto hasil jepretannya pada saat William menyaksikan pesawat alien yang berada di luar sana. Di situ Samuel menjelaskan kepada mereka jika pesawat alien ini juga membawa banyak sekali alien saat mereka datang ke sini. Bahkan pesawat alien ini telah menyedot semua orang yang terpengaruh oleh cahaya biru. Mendengar penjelasan Samuel, Jessica sangat khawatir karena bisa saja para alien-alien ini datang ke sini untuk membunuh mereka. Kemudian Samuel mempunyai rencana untuk keluar dari sini bersama-sama sebelum para alien ini menemukan keberadaan mereka. Mendengar rencana Samuel, mereka pun setuju dan secara bersama-sama mereka mulai menuju ke parkiran untuk mengambil mobil dan keluar dari sini. Singkat cerita, setelah sampai parkiran, mereka langsung bergegas menaiki mobil untuk secepatnya keluar dari apartemen ini. Tidak lama kemudian, saat Samuel baru saja keluar dari apartemen, inilah yang terjadi. Secara tiba-tiba, monster alien menyerang mobil Samuel sampai hancur berkeping-keping. Untungnya Samuel berhasil keluar dari mobil dan segera kembali menghampiri William. Di situ William langsung membawa Samuel untuk masuk kembali ke apartemen, namun inilah yang terjadi. Dan ternyata monster alien langsung mengeluarkan tentakelnya untuk menangkap Samuel, dan Samuel pun dinyatakan koid. Setelah melihat kejadian itu, Jessica menyuruh William untuk secepatnya pergi kembali ke parkiran untuk menyelamatkan diri. Singkat cerita, saat mereka telah selamat dari monster alien, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan alien yang mengejar mobil mereka. Melihat hal itu, William langsung memutar mobilnya untuk menghindari alien yang mengejar mereka.
Di waktu yang bersamaan, seseorang bernama Sandy yang penasaran dengan alien malah mendekatinya. Dan tanpa segan-segan, alien langsung melahap Sandy dengan sangat brutal. Melihat hal itu, istri Sandy yang bernama Nikita sangat histeris saat suaminya dilahap oleh alien. Di situ Nikita segera menghampiri William dan Jessica untuk meminta bantuan. Dikarenakan William tidak bisa apa-apa, kemudian William menyuruh mereka untuk pergi ke dalam apartemen untuk menyelamatkan diri. Di saat mereka berada di pintu masuk, tiba-tiba pintu tersebut macet, yang mana hal itu mereka tidak bisa masuk ke dalamnya. Tidak lama kemudian alien datang menuju mereka dan inilah yang terjadi. Tanpa diketahui, sebuah mobil tiba-tiba menabrak alien sampai mokat. Kemudian pemilik mobil bernama Panji keluar dan menyuruh mereka untuk masuk ke apartemen sekarang juga, dikarenakan para alien pasti akan menuju ke sini. Namun Nikita masih khawatir dengan suaminya yang telah dilahap oleh alien. Tanpa diketahui, tiba-tiba secara perlahan-lahan Sandy keluar dari perut alien. Melihat hal itu, Nikita segera menolong suaminya yang tampak tidak berdaya setelah berada di perut alien. Namun saat mereka sedang menolong Sandy, inilah yang terjadi. Secara tiba-tiba, tentakel alien bergerak dan mengambil otak Sandy untuk menggantikan otak alien yang sudah rusak. Yang mana hal itu, alien bisa hidup kembali dan kecerdasan alien setara dengan kecerdasan manusia. Untung saja mereka telah berhasil masuk ke dalam apartemen. Singkat cerita, mereka telah berada di kamar William. Kini mereka hanya tersisa 4 orang. Di sana mereka hanya pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun William percaya pasti suatu saat nanti pesawat alien bisa dikalahkan oleh para tentara. Dan pada akhirnya mereka sepakat untuk bertahan di apartemen ini dengan memakan persediaan makanan yang mereka punya sampai para tentara datang untuk menghancurkan pesawat alien. Hari demi hari telah mereka lalui dengan terus berharap bahwa suatu hari nanti para tentara akan datang untuk menyelamatkan mereka. Singkat cerita, 5 hari kemudian terdengar gemuruh pesawat di luar sana. Melihat hal itu, mereka langsung mengecek keadaan di luar menggunakan sebuah teropong. Terlihat para pesawat tentara berdatangan untuk menyerang pesawat alien. Di situ mereka sangat senang karena dugaan William ternyata benar bahwa pesawat tentara akan datang ke sini. Di sana para pesawat tentara harus menghadapi para alien yang menghadang mereka, dan inilah pertempuran yang terjadi. Setelah pertempuran yang terjadi, terlihat para pesawat tentara mulai dikalahkan oleh alien, sampai hanya tersisa 1 pesawat tentara saja yang masih mencoba untuk menyerang pesawat alien. Di situ pesawat tentara sudah sangat dekat dengan pesawat alien dan inilah yang terjadi. Dan ternyata tembakan rudal dari pesawat tentara mengenai tepat pesawat alien, yang mana hal itu pesawat alien telah berhasil dikalahkan oleh para tentara. Akibatnya para alien pun ikut koit karena pesawat alien telah dihancurkan. Dan ending dari film ini mereka pun sangat bahagia karena pada akhirnya pesawat alien telah berhasil dikalahkan oleh para tentara dan film pun selesai.